Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti di video yang sebelumnya, yang saya bahas adalah usaha warung sembako. Seperti yang kalian tahu, usaha warung sembako adalah idola para UMKM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola pembukuan usaha. Pertumbuhan bisnis kecil di Indonesia kian hari semakin meningkat. Keinginan yang besar untuk memulai sebuah usaha tentu sangat baik untuk memajukan ekonomi Indonesia secara agregat. Namun, apakah kalian tahu kesalahan fatal yang sering sekali dilakukan oleh seorang pengusaha baru biasanya adalah mengabaikan pembukuan keuangan. Kebanyakan dari mereka mungkin hanya fokus pada perputaran barang dan pemasaran, namun tidak memperhatikan aliran modal usaha secara kontinu. Terlebih lagi ketika usaha bisnis tersebut sudah memiliki omset yang cukup tinggi, kecenderungan yang muncul adalah menyepelekan laporan pembukuan usaha yang seharusnya dibuat sejak awal usaha atau pada saat bisnis berjalan. Melalui pembukuan yang baik dan sistematis walaupun sederhana, kalian bisa mengetahui aliran dana masuk dan keluar. Dengan itu, profit bisa dengan mudah diketahui. Selain itu, dengan mengetahui secara detail ke uang keluar, kalian mungkin bisa memaksimalkan keuntungan yang menekan beban biaya yang selama ini menjadi pengeluaran terbesarmu. Karena pembukuan usaha sangatlah penting, berikut adalah rangkuman tips membuat serta mengelola pembukuan usaha. Ini adalah 6 cara pembukuan usaha. Yang pertama, rencanakan alur kas. Hal ini penting dilakukan dan bisa menjadi langkah pertama sebagai pengingat dalam masalah keuangan dalam bisnis kalian. Siapkan alur kas mulai dari awal pertama kalian memulai bisnis hingga saat ini. Alur kas dapat dibuat secara detail, misalnya dibuat per minggu sampai per tahun, tergantung kebutuhan dari bisnis kalian sendiri. Alur kas yang akurat harus dipahami karena terkait dengan jumlah dan tanggal pengeluaran kas. Hal tersebut bukan hanya untuk mengetahui seberapa banyak uang yang akan dihabiskan, tetapi untuk apa uang tersebut dikeluarkan. Misalnya saja, uang tersebut dikeluarkan untuk biaya sewa tempat, gaji upah, penjualan, dan pajak lainnya yang dipotong, atau utang iklan dan sebagainya. Yang kedua, buat catatan pengeluaran. Saat pertama kali membuat sebuah usaha, wajib hukumnya untuk membuat sebuah buku catatan seputar pengeluaran usaha, mulai dari jenis transaksi atau nominal pengeluarannya. Kalian juga bisa berikan catatan khusus pada setiap transaksi, misalnya nama toko penjualan atau potongan harga yang diberikan pada buku catatan pengeluaran kas ini. Kalian akan mencatat segala jenis pembelian bahan atau belanja dalam usaha, mulai dari gaji, pembelian bahan, dan lainnya. Dengan mengetahui alur kas keluar, kalian secara tidak sadar akan mengelola keuangan usaha kalian sendiri. Kalian juga akan mulai menyadari jenis transaksi apa yang paling banyak membebani kas kalian, sehingga pada periode selanjutnya total pengeluaran bisa lebih sedikit. Selain itu, kalian akan lebih mudah dalam menentukan target dan rencana kapan modal usaha yang dikeluarkan tersebut harus dan bisa kembali. Yang ketiga, buat catatan pemasukan. Selain harus membuat buku catatan pengeluaran, kalian juga wajib membuat buku catatan seputar pemasukan kas. Kalian harus tahu dari mana saja usaha kalian mendapatkan uang atau modal yang bisa dijadikan sebagai dana usaha. Pada buku pemasukan kas ini, kalian akan mencatat berbagai pemasukan perusahaan seperti penjualan produk setiap hari, bahkan bunga piutang. Dalam melakukan pencatatan pemasukan arus kas, kalian harus konsisten dan benar, terutama dalam konteks nominal. Saat kalian mengetahui dari mana saja usaha mendapatkan uang sebagai modal keberlanjutan usaha, maka kalian bisa mengoptimalkan
setiap unsur tersebut. Bahkan dalam konteks ini, kalian bisa memprediksi keuntungan dalam setahun bahkan 5 tahun ke depan. Mengetahui jumlah pemasukan serta sumbernya sangat bermanfaat untuk memaksimalkan potensi perusahaan dan pengelolaan arus kas kalian di masa depan. Buat buku kas utama. Tips mengelola pembukuan usaha selanjutnya adalah dengan membuat buku kas utama. Buku kas utama adalah penggabungan antara kas masuk dan kas keluar. Bila kalian berniat membuat buku ini, kalian akan mendapatkan manfaat berupa total keuntungan dan kerugian yang bisnismu alami. Estimasi arus kas ini juga sangat penting untuk membuat perencanaan dan strategi perusahaan sehingga bisa mengantisipasi keperluan mendadak usahamu. Dan mengelola pembukuan usaha, kalian bisa menggunakan buku ini sebagai acuan atau perbandingan kebenaran antara buku pengeluaran dan buku pemasukan. Nah, kalian bisa buat buku kas utama ini untuk mengelola usaha dan bisnis sehingga memiliki arus kas yang jelas dan terstruktur. Nah, selanjutnya adalah membuat inventaris barang. Selain membuat buku pemasukan serta pengeluaran, kalian juga perlu membuat buku inventaris barang yang mana berisi informasi seputar barang-barang usaha kalian. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang-barang perusahaan yang telah dibeli dan diurus. Melalui buku ini, kalian bisa mengontrol setiap barang perusahaan dan aset perusahaan. Jangan sampai kalian tidak menyadari aset perusahaan atau bisnis yang sedang kalian kelola. Buatlah catatan yang rapi dan merangkum total harga tempat pembelian, status barang, tanggal penyusunan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah buat buku hutang dan piutang. Dalam melakukan usaha atau bisnis, wajar bila seorang pengusaha memiliki hutang dan piutang. Namun yang menjadi kesalahan adalah ketika kalian tidak mencatat daftar hutang dan piutang dengan jelas. Kalian bisa saja lupa untuk membayar hutang sehingga bunga hutang terus bertimbun, dan kalian juga bisa lupa kalau memiliki piutang dan mengalami kerugian pada penghitungan akhir periode. Dengan melakukan pencatatan terhadap setiap hutang piutang, maka kalian bisa menghindar hal-hal tersebut. Kalian bisa membayar hutang tepat waktu dan mengingatkan pelanggan untuk segera membayar yang tertunggah. Dengan kata lain, kalian bisa mengatur arus kasmu menjadi lebih baik. Dan itu adalah tips mengelola pembukuan usaha sederhana. Mungkin video ini bermanfaat bagi kalian para pengusaha UMKM. Jangan lupa di like, comment, subscribe video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.